Sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terbagi atas laki-laki dan perempuan. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ luar, 1. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan, yaitu memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. 2. Skrotum, fungsinya sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ dalam, 1. Testis, sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. 2. Epididymis, merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai matang. 3. Vas deferens, untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. 4. Uretra, merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ tambahan, kantong sperma atau vesicula seminalis, tempat menampung sperma sebelum dikeluarkan. Pada dindingnya terdapat cairan yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Nah, bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dimulai dari spermatogonium, kemudian membelah menjadi spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, menjadi spermatid, lalu menjadi sel sperma. Organ reproduksi perempuan terbagi dalam organ luar dan organ dalam. Organ luar, vulva atau bibir besar, bibir kecil, klitoris, tonjolan kecil, orificium, uretrae, lubang kencing, dan himen merupakan selaput yang mengelilingi lubang vagina. Ovum, tempat memproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Oviduk atau tuba falopi untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan gerakan silia pada dindingnya. Infundibulum tuba merupakan ujung oviduk yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Uterus, tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus dapat mengembang hingga 500 kali. Vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Nah, bagaimana tentang proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Proses pembentukan sel telur atau oogenesis dimulai dari oogonium menjadi oosit primer, kemudian membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar pertama, lalu oosit sekunder membelah menjadi ovum dan badan polar pertama menjadi badan polar kedua. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis hanya menghasilkan satu sel telur saja.